Ya, selamat pagi teman-teman. Pertama-tama mungkin izinkan saya mengaturkan banyak terima kasih baik ke Alfa I dan juga Ibu Mira dari USAID, teman LPDP. Jadi kebetulan saya surprise gitu ya. Jadi ternyata dunia itu sempit gitu. Jadi yang pertama ketemu Mbak Valen dan Bu Eni jelas ya, karena dulu teman di Ohio State University. Terus, lalu ketemu Pak Markus. Pak Markus tuh saya juga mungkin program sama dengan Mbak Mega ya, kalau nggak salah dulu ada namanya program mungkin sejenis PIT ya, Pre-Academic Training gitu. Jadi waktu itu saya ingat tahun kalau nggak 2011-2012 itu IEF itu mengirimkan ke OIA ya, Office of International Affairs ya, kantor urusan internasional di beberapa universitas yang pada intinya menawarkan sebuah training ya sebagai persiapan untuk studi ke Amerika. Ya, jadi bagi teman-teman kandidat dosen ataupun dosen yang ingin S2 atau S3 ke Amerika, IEF menawarkan program persiapan bahasa dan juga kami dibiayai tes TOEFL dan GRE waktu itu. Tapi memang waktu itu ada seleksi yang harus kami ikuti, yaitu kami harus mengumpulkan TOEFL IT kalau nggak salah, dan seleksinya itu akhirnya salah satunya dilihat dari skor nilai TOEFL ITP-nya. Alhamdulillah saya itu lolos dan salah satu pengajarnya Pak Markus gitu. Lalu dengan Bu Mira ya, waktu itu funding training yang ada itu dari IEF, ternyata what a small world gitu ya. Jadi, dan mungkin kita nggak tahu ya, 5 tahun lagi gitu, kalian mungkin bisa di posisi gitu, nanti ketemu saya atau ketemu Bu Mira ya, sebagai misalnya pembicara, tapi kita nggak pernah tahu apa yang terjadi masa depan. Jadi ya just kalau kata Nike itu ya, just do it gitu ya. Oke, baik. Jadi pada kesempatan kali ini saya diminta oleh teman-teman Alfa I untuk menjadi pemateri untuk melakukan sharing ya terkait pengalaman saya sebagai salah satu penerima beasiswa LPDP. Cek. Oke. Ya. Tapi walaupun kalau realitanya ya, saya itu penerima beasiswa yang sudah cukup lama ya, jadi saya kan 2012 ya. Tidak bisa dipungkiri bahwa LPDP sudah berubah, ya, saya sudah mencoba mengupdate nanti beberapa informasi yang berubah. Nanti nanti juga saya ceritakan bahwa apa yang saya sampaikan ya, khususnya nanti penjelasan LPDP itu sebenarnya teman-teman bisa mengakses sendiri ya di situs LPDP dan ini sedikit disclaimer gitu, saya penerima beasiswa gitu, saya tidak mewakili LPDP secara institusi gitu, tapi insya Allah informasi yang saya sampaikan itu relatif cukup akurat karena saya dapatkan sendiri dari website resmi dari LPDP. Baik teman-teman, untuk agenda sharing saya itu nanti ada 4. Yang pertama, kalau di kuliah saya itu selalu membiasakan dengan kenalan, karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka kenalan ya. Lalu setelah itu saya akan menceritakan overview tentang beasiswa LPDP. Lalu yang ketiga saya akan menceritakan pengalaman saya sebagai penerima beasiswa LPDP. Yang terakhir adalah tips-tips secara umum yang mungkin bisa membantu persiapan teman-teman untuk mendapatkan beasiswa, khususnya mungkin beasiswa LPDP ya. Oke, mungkin untuk yang pertama jadi tadi sudah disebutkan, jadi nama saya termasuk Oke, makasih Mbak Valen. Ya, nama saya itu termasuk sangat panjang ya teman-teman. Jadi nama saya itu Ardianto, gitu ya. Karena sangat panjang, jadi saya biasa dipanggil 4 huruf pertama ya, yaitu Ardi ya.
Sehari-hari saya bekerja, bertugas di Universitas Gadjah Mada, Fakultas Teknik, Departemen Teknik Mesin dan Industri, ya. Lalu pendidikan saya untuk S1, jadi saya tuh untuk sekolah itu hanya saya selesaikan di 2 tempat ya, di UGM dan di Ohio State gitu. Jadi untuk S1 dan S2 saya selesai di program Teknik Industri Universitas Gadjah Mada. Saya lulus tahun 2013 ya. Lalu untuk S3 saya selesaikan di Ohio State University, kampus yang sama dengan Mbak Valen, Bu Eni ya, di tahun 2020 ya. Karena saya sudah kenalan, jadi ini kebiasaan saya kuliah juga ya. Saya pengen juga mengetahui ya cerita dari, mungkin tidak semua ya, kalau semua nanti kenalan nanti kita selesainya mungkin 12:30 ya. Ini kok serius semua ya. Saya biasanya ngelempar jokes gitu pada ger gitu ya, tapi mungkin kurang. Ya, jadi saya pengen tahu ya, mungkin 2 teman. Jadi kebetulan saya tadi pagi minta tolong istri saya nyari, masih ada nggak ya oleh-oleh dari Amerika dulu. Tadi istri saya nemu ada nih 2 patung Liberty. Nah ini akan saya berikan buat teman-teman yang mau kenalan. Ya ke depan, tapi harus ke depan. Ya, apa yang harus dikenalkan? Ya jadi saya pengen tahu apakah teman-teman saat ini kuliah, udah lulus, ya. Karena teman-teman kesini datang ke seminar beasiswa, saya yakin teman-teman punya cita-cita untuk studi lanjut. Saya juga pengen dengar terkait dengan cita-cita studi lanjut teman-teman. Apakah teman-teman pengen sekolah S2, S3, atau misalnya profesional? Kalau teman-teman pengen misalnya S2, program studinya apa? Ya, lalu kampusnya di mana? Ada yang mau volunteer? Maju? Oke Mbak, maju Mbak. Sini Mbak. Selamat pagi teman-teman semua. Mungkin kakak-kakak, perkenalkan, nama saya Nurul Ulimas Alif. Saat ini masih kuliah semester 6 di Universitas Amikom Yogyakarta. Lalu untuk rencana ke depan mungkin di tahun 2026 atau 2027 ingin berkuliah S2 di Massachusetts Institute of Technology atau MIT, jurusan DEDP atau Data Economic and Designing Policy. Data science itu ya, data analytics itu. Iya, campuran sama ekonominya. Oke, we will see. Oke. Makasih Mbak. Siapa tadi? Uli. Mbak Uli ya. Ini asli dari New York ya. Walaupun made in China. Dekat sini yuk, kita New York. Makasih Mbak Uli. Ayo satu lagi, masih ada 1. Ayo, oke. Kamen. Kesini Mas. Halo, selamat pagi teman-teman semua. Baik, perkenalkan nama saya Taupan Elkindi. Saya berasal dari Lombok. Untuk sekarang saya berada di kampus. Mungkin teman-teman nggak kenal atau gimana. Saya di STB Alia. Atau kepanjangan LPDP itu lembaga pengelola dana pendidikan ya. Maka sebenarnya salah satu tugas utama LPDP itu adalah mengelola dana ya teman-teman. Ya, mengelola dana yang diberikan oleh APBN ya untuk dilakukan usaha-usaha, salah satu usaha investasi. Nah, dari dana hasil usaha itu ya selanjutnya akan disalurkan
ya untuk membiayai beberapa program pendidikan, ya. Pada awalnya program pendidikan yang dibiayai itu salah satunya adalah beasiswa pendidikan pasca sarjana, ya. Selain itu LPDB juga melakukan pendanaan riset. Jadi kalau teman-teman yang sudah aktif menjadi dosen mungkin kenal istilah RISPRO, riset produktif LPDB, itu juga merupakan salah satu bentuk pembiayaan dari dana yang dikelola oleh LPDB. Ya. Lalu pada awal dulu saya tahu sekitar tahun 2012 sampai sekitar 2015 LPDB juga membiayai perbaikan infrastruktur pendidikan khususnya di level di bawah sekolah menengah pertama, ya. Jadi SD-SD yang rusak dan sebagainya itu juga dalam beberapa kesempatan diperbaiki dengan biaya dari LPDB. Jadi tidak hanya beasiswa pendidikan pasca sarjana, ya, yang didanai oleh LPDB. Untuk beasiswa sendiri, di tahun 2024 ini, ya, LPDB memiliki 4 kategori beasiswa. Ada yang disebut beasiswa umum, beasiswa targeted, ya, beasiswa afirmasi, serta beasiswa kolaborasi. Ya. Beasiswa umum, ya, secara umum itu saat ini itu ada 3 kategori. Ada yang disebut beasiswa reguler, ya, ada yang disebut beasiswa PTUD, ya, lalu ada juga beasiswa parsial. Ya, saya sendiri ketika saya melanjutkan studi di tahun 2015 itu saya termasuk penerima beasiswa reguler. Ya, jadi beasiswa reguler ini diperuntukkan bagi siapa saja, tidak ada kriteria khusus, ya, atau kriteria spesifik calon kandidat penerima beasiswanya, ya. Yang terpenting seseorang tersebut memiliki rencana untuk melanjutkan studi S2 dan S3 sesuai dengan ketentuan LPDB secara umum, ya. Lalu yang lain itu ada beasiswa tadi saya sebutkan PTUD. PTUD itu merupakan kepanjangan dari merupakan singkatan dari perguruan tinggi utama dunia. Jadi kalau seperti Mbak Uli tadi pengen ke MIT, ya, ke Harvard, Cambridge, ya, atau kampus top-top dunia yang lain, ya, LPDB bisa memberikan pembiayaan melalui beasiswa PTUD ini, ya. Lalu yang mungkin baru muncul tahun lalu yaitu beasiswa parsial. Jadi saat ini LPDB juga kalau ada teman-teman yang mungkin memiliki privilege sanggup membiayai misalnya komponen pendidikan A, ya, LPDB bisa bekerja sama misalnya membiayai komponen pendidikan yang di luar A tadi, ya. Semisal ada seseorang yang orang tuanya itu bisa membiayai dari aspek SPP atau tuition fee. Nah, nanti LPDB berarti bisa memberikan pembiayaan misalnya di living cost, ya, atau biaya hidup, ya. Itu 3 beasiswa umum yang secara spesifik itu tidak ada karakter khusus dari calon penerima beasiswanya. Nah, sementara untuk beasiswa yang lain, ya, yaitu beasiswa targeted dan juga beasiswa afirmasi, ya. Di sini ada kriteria-kriteria khusus, ya. Namun adanya kriteria-kriteria khusus itu membuat memang akhirnya batas atau passing grade, ya, itu sedikit lebih rendah daripada beasiswa yang umum. Jadi kalau teman-teman misalnya masuk dalam kategori targeted, ya, ataupun kategori afirmasi, ya, saya sangat menyarankan teman-teman mencoba ini dulu, ya. Jadi jangan masuk ke beasiswa umum karena nanti passing grade-nya itu lebih tinggi, ya. Untuk beasiswa targeted yang pertama itu ada beasiswa PNS, TNI, dan Polri, ya. Lalu ada beasiswa kewirausahaan, beasiswa pendidikan kader ulama, ya. Lalu beasiswa dokter spesialis dan subspesialis. Lalu ada beasiswa dokter untuk talenta riset nasional, ya. Lalu yang terakhir ada beasiswa prioritas di mana LPDB bekerja sama secara spesifik dengan beberapa kampus-kampus yang ada di dunia.
Ya. Untuk beasiswa PNS, TNI, dan Polri, seperti kita ketahui dari namanya, ya, ini diperuntukkan bagi teman-teman yang status kepegawaiannya itu merupakan pegawai negeri sipil, ya, prajurit TNI ataupun anggota Polri, ya. Untuk beasiswa kewirausahaan, ya, beasiswa ini diperuntukkan bagi teman-teman yang bergerak di bidang kewirausahaan, jadi punya bisnis dan ingin misalnya memperdalam ilmu bisnisnya melalui studi lanjut, misalnya di level S2. Lalu bagi teman-teman yang merupakan calon ulama, ya, teman-teman bisa mengikuti beasiswa yang disebut pendidikan kader ulama, ya. Lalu ada juga beasiswa yang diperuntukkan untuk teman-teman dokter yang ingin mengambil spesialis, ya. Beasiswa tersebut disebut beasiswa dokter spesialis dan dokter subspesialis, ya. Lalu satu beasiswa targeted yang baru muncul di tahun ini, saat ini ketambahan satu yaitu beasiswa dokter untuk talenta riset nasional. Jadi beasiswa ini disiapkan untuk kandidat-kandidat researcher, ya, terutama yang menekuni bidang keanekaragaman hayati, nuklir, penerbangan, antariksa serta maritim. Dan ini seperti saya katakan, ya, ini baru muncul di tahun ini. Sementara kalau kita lihat beasiswa targeted tadi memang spesifik untuk profesi-profesi tertentu, pemerintah ya melalui LPDP juga memiliki pembiayaan studi lanjut ya bagi masyarakat khusus yang harapannya itu bisa terangkat ya derajatnya melalui pendidikan ya. Nah, kenapa? Karena memang kalau kita menganut misalnya pasar bebas ya, ada kalanya memang ada teman-teman yang tidak seberuntung kita. Misalnya ada teman-teman yang memiliki keterbatasan fisik ya, kognitif ya sehingga mengalami disabilitas, sehingga kalau diminta berkompetisi dengan teman-teman reguler tentunya dia perlu usaha yang sangat-sangat ekstra. Nah, disinilah beasiswa afirmasi itu hadir ya. Beasiswa afirmasi yang pertama adalah beasiswa daerah afirmasi. Jadi pemerintah melalui LPDP telah memiliki daftar daerah-daerah yang dianggap masuk dalam daerah afirmasi. Ya, nah kalau teman-teman misalnya masuk maksudnya tempat tinggalnya, tempat asalnya itu dari daerah tersebut, saya sangat merekomendasikan menggunakan beasiswa ini. Ya, kenapa? Karena salah satu kelebihannya ya. Untuk ketika teman-teman reguler itu harus misalnya TOEFL-nya 550, teman-teman melalui beasiswa ini syarat beasiswanya itu bisa lebih rendah. Ya, selain itu nanti akan menerima program pengayaan bahasa ya sehingga harapannya teman-teman itu bisa memenuhi requirement dari kampus tujuan studi lanjutnya. Kalau beasiswa daerah afirmasi itu dilihat dari daerah asalnya, daerah di mana teman-teman itu lama berdomisili dalam kalau nggak salah sekitar 10 tahun terakhir, ya beasiswa prasejahtera itu diperuntukkan bagi kelompok masyarakat dari keluarga prasejahtera. Ya ini biasanya dibuktikan dari daftar penerima keluarga menuju sejahtera kalau tidak salah seperti itu ya. Nah, kalau misalnya memang masuk di kategori ini, maka saya sarankan sekali lagi ya, coba beasiswa ini dulu, jangan masuk ke reguler. Lalu yang ketiga adalah beasiswa penyandang disabilitas. Nah, ini seperti saya sampaikan tadi di awal, bagi teman kognitif dan lain sebagainya, pemerintah memberikan salah satu opsi yaitu beasiswa penyandang. Lalu yang terakhir untuk beasiswa afirmasi, ya ini khusus dari teman-teman yang tinggal di 6 provinsi di Papua, ada Papua Barat, lalu ada Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan seterusnya, itu bisa melanjutkan studi dengan pembiayaan dari LPDP melalui beasiswa untuk putra-putri Papua. Ya, jadi cukup banyak ya opsi yang ada dari LPDP.
Berbicara mengenai pendaftaran di LPDP, jadi dalam 1 tahun ya LPDP itu membuka 2 kali gelombang pendaftaran. Ya, gelombang pertama ya atau biasanya disebut tahap pertama itu dimulai di bulan Januari dan nantinya hasil seleksinya itu akan diumumkan di bulan Juni. Jadi kalau teman-teman misalnya berencana melanjutkan studi di semester ganjil, ya teman-teman bisa apply di gelombang pertama. Ya. Tetapi kalau teman-teman misalnya berencana melanjutkan studi di semester genap, ya teman-teman bisa apply tahap kedua, di mana tahap kedua itu dibuka di bulan Juni, ya lalu pengumumannya nanti ada di bulan November. Ya. Untuk detail tahapan seleksi dari LPDP sendiri, ya dimulai dengan pendaftaran, ya. Jadi di sini teman-teman akan diminta untuk mengisi formulir ya secara digital, lalu mengumpulkan beberapa paperwork ya seperti IC, lalu misalnya kalau S3 proposal ya dan lain sebagainya. Lalu setelah itu akan ada seleksi administrasi ya yang dilakukan oleh LPDP berdasarkan beberapa hal yang telah teman-teman input pada tahapan pendaftaran. Ya. Setelah itu ya di step ketiga itu adalah pengumuman hasil seleksi administrasi, dan apabila teman-teman merasa hasil seleksi administrasinya itu tidak sesuai dengan realita, teman-teman diberikan waktu untuk menyanggah ya. Jadi ini seperti seleksi CPNS di mana kita boleh menyanggah hasilnya, memberikan argumentasi kalau semisal ditemukan ketidaksesuaian. Bagi yang lolos seleksi administrasi, selanjutnya akan mengikuti seleksi bakat skolastik. Ya, apa itu seleksi bakat skolastik? Nanti akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Lalu, bagi yang lolos seleksi bakat skolastik, teman-teman akan mengikuti seleksi substansi. Dan seleksi substansi ini merupakan tahapan terakhir dari seleksi beasiswa LPDP. Oleh karena itu, kalau lolos di seleksi substansi, teman-teman akan dinyatakan sebagai penerima beasiswa LPDP. Ya. Jadi ini untuk tahapannya. Lalu kalau untuk waktunya yang di tahapan 2 itu seperti ini, tahapannya step by step-nya itu tidak ada perbedaan, hanya waktunya saja yang berbeda. Oke, sebelum kita tadi saya janji mau jelasin seleksi bakat skolastik, mungkin ini sedikit saya sampaikan ya. Dari segi administrasi, apa saja sih yang harus dipenuhi ketika teman-teman ingin mengikuti seleksi beasiswa LPDP? Ya, yang pertama dari segi usia. Ya, jadi LPDP mensyaratkan untuk ya, kalau beasiswa reguler ya, itu mungkin syaratnya 550 atau yang setara. Tapi untuk beasiswa afirmasi itu kalau tidak salah itu mungkin setara sekitar 500. Ya, jadi sekali lagi teman-teman nanti kalau misalnya sudah mantap mau ikut seleksi, teman-teman harus mempelajari hal tersebut. Ya, dan syarat kemampuan bahasa ini nanti ditunjukkan dengan sertifikat asli yang masih berlaku. Lalu ya syarat administrasi yang lain adalah teman-teman harus mendapatkan rekomendasi ya dari bisa akademisi, tokoh masyarakat ataupun pejabat yang mengurusi sumber daya manusia. Nah, siapa yang harus mengisi, apakah akademisi, tokoh masyarakat atau pejabat? Ini tergantung dari beasiswa yang teman-teman tuju. Kalau teman-teman misalnya menyasar beasiswa reguler, beasiswa PTUD ya, perguruan tinggi utama dunia, maka rekomendasi itu dari akademisi.
Ya, akademis itu bisa dosen pembimbing skripsi teman-teman, ya, dosen pembimbing akademik teman-teman ya, dan lain sebagainya. Lalu kalau teman-teman misalnya menyasar beasiswa seperti kader ulama, ya, lah di sini rekomendasinya itu bukan dari akademisi, tetapi dari tokoh masyarakat yang mungkin mengetahui keulamaan ya dan lain sebagainya. Lalu kalau teman-teman misalnya menyasar untuk program beasiswa TNI, Polri, dan PNS, maka rekomendasi itu didapatkan dari atasan yang membidangi di bidang sumber daya manusia. Ya, dan sekali lagi siapa yang harus diminta rekomendasi ini akan sangat tergantung dari beasiswa yang dituju. Lalu syarat administrasi yang lain adalah mengisi formulir ya secara online melalui website LPDP ya. Selain formulir, teman-teman juga harus mengumpulkan IC. Ya, jadi ada sekitar 3 IC yang harus teman-teman tulis. Namun nggak usah khawatir, IC-nya itu kalau nggak salah kurang dari 1000 kata untuk tiap-tiap IC. Ya, IC-nya itu ada tentang komitmen kembali ke Indonesia, rencana pasca studi, lalu juga rencana kontribusinya untuk Indonesia. Ya, lalu kalau teman-teman lanjut di doktor, teman-teman harus mengumpulkan proposal sebagai salah satu syarat administrasi ya. Lalu syarat administrasi yang terakhir adalah mengumpulkan surat pernyataan. Jadi kalau tidak salah bahwa memastikan teman-teman tidak pernah melanggar hukum ya dan lain sebagainya ya di surat pernyataan tersebut. Oke, itu untuk seleksi administrasi. Untuk seleksi bakat sekolah, seleksi administrasi dan lolos, teman-teman akan ke tahapan selanjutnya yaitu seleksi bakat skolastik. Jadi tahapan ini itu sebenarnya kalau teman-teman tahu itu mirip dengan tes potensi akademik. Ya, jadi kemampuan akademik teman-teman atau intelijensinya teman-teman itu akan diukur. Ya, jadi teman-teman akan diminta mengerjakan 3 jenis soal, ada penalaran verbal, numerik serta pemecahan masalah. Ya, dan di sini itu nanti ada passing grade. Jadi teman-teman agar lolos dari tahapan ini teman-teman harus satisfy passing grade yang ada dan yang sudah ditentukan oleh LPDP. Namun demikian memang beberapa passing grade-nya itu tidak dibuka oleh umum. Tapi saya yakin kalau teman-teman sudah biasa mengerjakan tes potensi akademik, chance teman-teman untuk lolos dari tahapan ini akan sangat besar. Nah, gimana supaya kita terbiasa dengan tes potensi akademik? Teman-teman coba ke toko buku, ya. Coba lihat kalau di Gramedia itu di bagian ujung pojokan di lantai 3 ya kalau nggak salah. Itu ada session satu area yang dimana banyak sekali buku tes potensi akademik. Ya, coba teman-teman latihan dari situ. Saya yakin chance teman-teman untuk lolos itu akan meningkat. Lalu setelah teman-teman lolos seleksi bakat skolastik, teman-teman akan menjalani tahapan terakhir yaitu seleksi substansi. Ya, seleksi substansi ini merupakan bentuk seleksi yang dilakukan melalui wawancara. Jadi kalian akan berhadapan dengan 3 orang. Ya, 3 orang itu biasanya terdiri dari 2 orang akademisi dan 1 orang psikolog. Ya, 3 orang tersebut akan mencoba menggali potensi keilmuan teman-teman ya, lalu akan coba menggali rencana kontribusi teman-teman serta beberapa hal lain terkait dengan kecerdasan sosial, emosi dan lain sebagainya ya. Nah, kalau teman-teman misalnya lolos di tahapan ini seperti saya katakan tadi, teman-teman sudah dinyatakan sebagai penerima beasiswa LPDP karena tahapan seleksi substansi ini merupakan tahapan terakhir ya. Oke. Hal ya yang membuat, jadi kalau kita lihat ya di beberapa kata kunci di beasiswa LPDP itu adalah kontribusi ya. Di sini saya menyebutkan kontribusi. Lalu tadi esai yang kalian kumpulkan harus terkait dengan kontribusi. Apa sih ya?
Jadi kalau kita lihat beasiswa LPDP ini hadir itu untuk menyiapkan sebuah visi besar yang disebut sebagai Indonesia Emas 2045. Di tahun 2045 Indonesia usianya berapa, teman-teman? 100 tahun, ya, 1 abad Indonesia. Nah, pemerintah itu punya visi ya bahwa ketika 100 tahun Indonesia berdiri, kita unggul dari segi SDM, ekonomi, pembangunan serta pengelolaan negara. Ya, oleh karena itu untuk menyiapkan hal ini ya salah satu hal yang paling penting adalah kesiapan sumber daya manusia. Ya, oleh karena itu ya pemerintah mencoba membuat beasiswa LPDP tersebut dengan harapan orang-orang yang akan menyiapkan Indonesia menuju tahun 2045 ini merupakan orang-orang yang memiliki visi maju, memiliki skills yang bagus ya, dan juga cinta terhadap tanah air. Ya, oleh karena itu ya teman-teman, kalau kita bicara beasiswa LPDP ya, memang ada ketentuan ya teman-teman harus kembali ya ke Indonesia untuk melakukan kontribusi ya sesuai dengan rencana yang teman-teman sampaikan ketika seleksi, walaupun memang realitanya memang tidak ada pengawasan khusus ya yang dimiliki LPDP untuk memantau kontribusinya, tetapi harapannya dari pemerintah teman-teman melakukan rencana yang sudah disampaikan sebelumnya. Tetapi memang kewajiban untuk kembali dan mengabdi di Indonesia itu tidak selamanya ya. Sesuai kontrak yang ada di beasiswa LPDP, teman-teman tuh hanya wajib untuk berada di Indonesia pasca studi itu 2N+1. Jadi kalau teman-teman misalnya studi S2 hukum di Amerika itu kan cuma setahun ya. Bahkan 9 bulan ya kalau nggak salah. Jadi let's say lah setahun, berarti teman-teman hanya memiliki kewajiban untuk berkarya di Indonesia itu selama 3 tahun. Ya. Lalu kalau S2 yang 2 tahun berarti 5 tahun. Lalu kalau kayak saya kan S3 kemarin saya 5 tahun tapi pembiayaan dari LPDP 4 tahun berarti 8+1 sekitar 9 tahun. Ya. Tetapi memang LPDP sebenarnya tidak terlalu kaku ya. Jadi bagi teman-teman yang calon bukan calon sebenarnya sudah penerima beasiswa itu wajib mengikuti program yang dinamakan persiapan keberangkatan ya. Program persiapan keberangkatan saya itu saya lakukan di bulan Januari tahun 2015 ya, lalu di bulan Agustus saya mulai studi S3 ya. Lalu selama 48 bulan ya, sekitar 4 tahun ya di masa pendidikan saya itu saya dibiayai LPDP dan alhamdulillah di awal pandemi itu bulan Mei 2020 itu saya lulus ya studi S3 ya. Dan seperti disampaikan oleh Mbak Valen tadi, saya sama seperti Mbak Valen dan Bu Eni, saya lulus S3 dari kampus yang sama yaitu Ohio State University. Oke. Dari segi apa yang saya terima ya untuk komponen pendidikan ya, saya menerima yang pertama pembayaran tuition fees, walaupun memang pembayaran tuition fees atau di Indonesia biasa disebut SPP itu tidak melalui saya. Jadi LPDP langsung membayar ke kampus. Dan fakta bahwa LPDP itu tidak membatasi besarnya tuition fee yang ada. Jadi kalau teman-teman pengen sekolah di Amerika,
sekolah misalnya di kami ya Ohio State itu 1 tahun kalau nggak salah sekitar saya tuh kemarin ngitung itu kalau nggak salah 340 juta ya untuk SPP-nya ya untuk 1 tahun. Dan itu nggak masalah bagi LPDP ya. Jadi saya di cover selama 48 bulan itu tiap semester itu LPDP memberikan uang sekitar segitu itu kepada kampus untuk saya gunakan menempuh pendidikan yang ada ya. Lalu setiap semester saya juga mendapatkan tunjangan buku atau book allowance ya. Lalu penelitian disertasi saya juga sebagian dibantu oleh pembiayaan dari LPDP. Lalu saya juga diberikan kesempatan 2 kali untuk mengikuti seminar internasional. Jadi tidak hanya membayar biaya seminarnya, tapi juga perjalanan dari tempat saya studi ke lokasi seminar. Ya. Kabar baiknya, kalau dulu mungkin belum ada komponen biaya pendaftaran, ya saat ini LPDP juga membiayai biaya pendaftaran ya. Namun tidak misalnya teman-teman kayak saya dulu jujur apply ke 6 universitas ya. Mungkin LPDP kalau nggak salah hanya membiayai 1 sampai 3 lah ya universitas gitu. Jadi tapi ini udah kabar baik, zaman saya dulu belum ada ya, dan itu cukup. Kampus itu kalau nggak salah sekitar berapa Bu? Ini $100 ya, $100 ya. Lalu bagi teman-teman yang harus mengeluarkan biaya untuk publikasi jurnal internasional, saat ini juga LPDP memberikan pembiayaan untuk komponen tersebut. Kalau tadi biaya pendidikan, ya LPDP juga memberikan beberapa hal pendukung yang tidak langsung relate ke pendidikan. Salah satunya adalah biaya hidup bulanan. Ya, jadi ketika saya studi setiap bulan saya mendapatkan biaya hidup bulanan sekitar 1.500 ya. Kalau di sekarang mungkin di convert itu sekitar 45 juta ya. Tapi 1.500 di Amerika itu mungkin kalau di sini itu sekarang ya mungkin ya kalau kita ubah dengan gaya hidup Indonesia yang mungkin 3,5 sampai 4 jutaan lah ya. Oke, lalu LPDP juga menanggung 1 kali keberangkatan ke kampus tujuan dan 1 kali kepulangan ya ke negara asal yaitu Indonesia. LPDP juga akan menanggung asuransi kesehatan bagi penerima beasiswanya ya, tapi bukan keluarganya ya. Lalu LPDP juga akan memberikan settlement allowance. Jadi settlement allowance itu bentuk pembiayaan yang dapat digunakan oleh teman-teman penerima beasiswa atau awardee ketika pertama kali datang ke negara tujuan. Ya nanti digunakan untuk beli kasur karena kosnya ya itu masih kosong, lalu digunakan beli meja ya dan lain sebagainya ya. Dan besarnya settlement allowance ketika saya berangkat itu sekitar 3 kali living allowance, berarti sekitar 4.500 US dollar. Jadi cukup banyak. Ya. Lalu karena saya studi doktor, ya saya mendapatkan family allowance. Walaupun memang family allowance-nya itu terbatas hanya 2 anggota keluarga. Ya, jadi 1 istri, 1 anak. Ya, jadi kalau anak saya 2 itu yang ditanggung hanya 1 anak. Tapi nggak boleh ya 2 istri. Lalu kabar baiknya sekarang LPDP juga membiayai aplikasi visa. Ini dulu waktu saya belum ada. Ya, jadi teman-teman kalau misalnya mau ke US, visanya nanti bisa di reimburse ya ke LPDP kalau teman-teman mendapatkan beasiswa LPDP. Lalu yang satu komponen yang tidak ingin kita gunakan yaitu biaya keadaan darurat, misalnya tiba-tiba harus pulang karena sakit dan lain sebagainya. Ya. Oke, itu yang saya terima. Lalu testimoni saya terkait dengan LPDP itu khususnya dari aspek finansial itu saya merasa cukup ya dan kompetitif. Jadi LPDP itu besaran beasiswanya itu tidak kurang ya, dan walaupun memang tidak lebih ya, sehingga saya menyebutnya kompetitif jika dibandingkan funding lain dalam konteks kalau saya ya ketika saya studi di Amerika. Jadi
misalnya beasiswa-beasiswa yang lain lah. Itu kalau LPDP berada di tengah-tengah lah ya. Lalu hal yang paling cukup membuat kami selalu nyaman itu selama saya studi itu tidak pernah beasiswa LPDP itu terlambat. Ya, jadi kalau zaman dulu saya dengar dari senior dosen yang S3, S2 di luar negeri itu beasiswa dari pemerintah Indonesia itu terkenal telatan dan kadang-kadang dirapel. Ya, 3 bulan sekali, ya bahkan ada yang 1 semester sekali. LPDP tidak pernah terlambat, alhamdulillah. Lalu yang terakhir, testimoni saya seperti Pak Markus tadi ya, dengan beasiswa LPDP saya alhamdulillah bisa nabung dikit-dikit. Walaupun memang sekali lagi bisa nabung atau tidak itu tergantung lifestyle. Ya, kalau kita suka jajan ya setiap makan beli ya pasti kita nggak bisa nabung, apalagi dalam konteks food industry di Amerika itu sekali makan itu mungkin kita butuh $10. Ya, kalau kita masak sendiri $10 itu bisa makan 3 kali bahkan satu keluarga. Ya, tapi anak saya masih kecil-kecil sih waktu itu. Ya, jadi dan kalau kita lihat orang Indonesia itu kebanyakan survive ya, karena kita tuh terbiasa dengan kesederhanaan ya. Jadi makan nasi sama telur aja udah cukup ya. Jadi apalagi kalau seperti itu nanti bisa saving. Tapi jangan nasi pakai tempe kalau di Amerika. Tempe ada, tempe mahal soalnya. Ya mending telur. Oke, itu sedikit testimoni dari saya. Ya. Oke. Nah, lalu selanjutnya saya ingin menyampaikan beberapa tips yang mungkin bisa membantu teman-teman ketika ingin mengapply beasiswa LPDP. Tips ini saya dapatkan berdasarkan interaksi dengan teman-teman penerima beasiswa yang lain ataupun pengamatan saya ya. Tips yang pertama, jadi salah satu hal yang penting sebelum teman-teman mengapply beasiswa, teman-teman harus syarat dan seleksi prosesnya ya. Dan teman-teman harus ya, syarat saya membaca sendiri ya aturan yang ada, syarat yang ada. Jangan teman-teman seperti mahasiswa saya. Ya, saya tuh bimbing skripsi, bimbing tesis, kadang-kadang saya tuh sering menemukan mahasiswa itu formatnya itu nggak sesuai dengan buku panduan penulisan gitu. Saya tanya, Mbak, kok ini nggak sesuai sih? Iya Pak, kata si A itu begini, kata si B itu begini. Ya, jadi kalau teman-teman mau cari beasiswa, jangan kalian mengandalkan informasi dari teman. Ya, kenapa? Kita lihat ilustrasi di bawah ya, bahwa ada istilah yang disebut information distortion. Ya, jadi ketika seseorang itu mendapatkan informasi A, yang dia sampaikan ke orang lain bisa jadi B. Yang di tengah itu ketika mendapatkan informasi tersebut, nantinya bisa jadi C. Lalu yang C bisa jadi D. Jadi bisa jadi kalau kalian hanya menerima informasi dari teman-teman ya, akan sangat banyak bias ya yang ada. Ya. Oke, itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah kalau kalian berencana mengapply beasiswa LPDP, kalian harus menyusun essay dengan baik. Ya. Dan seperti kalian ketika menulis skripsi, tesis ya dan lain sebagainya, tulisan yang baik itu tidak dihasilkan dalam 1 malam. Ya, jadi jangan sampai misalnya deadline-nya tanggal 24 Januari kalian baru mulai menulis 23 Januari. Ya, kalian perlu waktu ya untuk menghasilkan tulisan yang cukup baik. Lalu ya, yang dewasa ini banyak sekali digunakan, itu jangan kalian ya, jangan teman-teman menulis essay itu menggunakan ChatGPT, Perplexity dan sejenisnya. Itu kami teman-teman reviewer ya, itu dengan mudah
ya, mengecek apakah suatu isi itu dari ChatGPT atau enggak. Sekarang banyak tools seperti ChatZero ya dan lain sebagainya. Ya, jadi pastikan apa yang teman-teman tulis itu original dari apa kepala teman-teman. Ya mungkin ini enggak relate dengan saya dulu karena belum ada ChatGPT, tapi di era sekarang itu sangat banyak. Bahkan saya kemarin mereview kandidat mahasiswa apa internasional di UGM itu dari 16 yang kami review itu sekitar 5 itu hampir sekitar 90% generated by AI. Jadi kami cukup sedih gitu ya. Apalagi kalau teman-teman apply LPDP jangan AI ya. Boleh kalian gunakan AI untuk membantu misalnya proofreading ya dan lain sebagainya, tapi jangan kalian mengenerate tulisan itu dari ChatGPT. Oke, selain itu untuk menghasilkan esai yang baik, ada kalanya kita perlu masukan dari orang lain ya. Mungkin orang lain yang pernah studi, dosen senior ya dan lain sebagainya. Jadi tidak ada salahnya kalian menunjukkan esai kalian ke senior atau alumni ya. Lalu yang terakhir pastikan kalian melakukan proofreading, apalagi kalau esai kalian itu ditulis dalam bahasa Inggris karena kita itu bukan merupakan ya kebanyakan ya dari kita itu bukan native English speakers ya. Lalu seperti saya sampaikan di awal tadi ya, tulisan yang baik itu tidak dihasilkan dalam satu malam ya. Jadi ketika kalian pengen dapat essay yang baik, kalian harus mulai nulis, kalian baca, kalian revisi, kalian baca, kalian revisi dan seterusnya sampai kalian rasa tulisan itu sudah mewakili ya. Oke, itu tips yang kedua. Tips yang ketiga, ya, kalau kalian lolos seleksi administrasi, tes bakat skolastik, ya maka kalian akan masuk ke substansi dan seleksi substansi itu dilakukan dengan wawancara, ya. Sama seperti sebenarnya dengan ISE ya, akan lebih baik kalau teman-teman itu latihan, ya. Jadi jangan udahlah nggak perlu latihan, langsung aja natural gitu ya. Kalau natural ya kalau misalnya teman-teman memiliki public speaking yang bagus ya mungkin bisa menyampaikan dengan baik. Tapi kalau seperti saya itu jujur kemampuan public speakingnya agak kurang gitu. Makanya kalau waktu tes TOEFL, IBT itu kemampuan speaking saya yang paling jelek gitu. Ya. Nah, kalau dalam kondisi mungkin yang seperti saya, latihan ya sekali lagi latihan rehearse ya berkali-kali coba kita 5 menit lagi mengenalkan diri kita dengan singkat, dengan jelas, dengan artikulasi yang jelas ya dan seterusnya. Dan pastikan ketika kalian wawancara karena sekarang secara daring walaupun sudah tidak pandemi, tapi LPDP tetap menyelenggarakan wawancara secara daring, teman-teman harus pastikan kondisinya internet itu baik ya. Dan juga kalau ada apapun, teman-teman tetap harus tenang ya, jangan panik. Lalu tips yang keempat itu adalah mulai dari sekarang. Ya, jadi apalagi teman-teman misalnya pengen ke kampus yang cukup bagus, di mana requirement-nya cukup tinggi, itu persiapannya mungkin nggak cukup hanya dalam waktu sebulan. Ya, kita perlu belajar TOEFL, tetap optimis dan jangan. Fun fact, LPDP saat ini tidak membatasi teman-teman untuk apply beasiswa. Jadi kalau teman-teman misalnya gagal sekarang, coba lagi aja. Bahkan kita dalam 1 tahun itu bisa apply di 2 kali tahapan itu ya. Lalu kalau misalnya 2 kali gagal, ya coba lagi yang ketiga. Saya pernah punya kenalan itu dia sampai 5 kali. Ya, jadi di kelima itu dia baru lolos. Ya, jadi nggak usah khawatir. Tapi ketika kalian gagal jangan lupa improve ya sedikit dan nantinya saya yakin kalian akan memenuhi kriteria yang ada ya.
Oke, itu ya. Lalu yang terakhir, nah ini. Jadi saya sering mendapatkan pertanyaan karena banyak teman-teman tuh karena tahu saya alumni beasiswa LPDP, apakah benar ya ini jadi bulan Januari kemarin ada berita eh, beasiswa LPDP dihentikan. Ya, ini yang dihentikan itu bukan beasiswanya, tapi kemungkinan ini pun masih kajian ya, jadi anggaran untuk LPDP. Tetapi LPDP sendiri sekarang, ini tahun 2000, Januari 2024 itu Pak Muhadjir menyebutkan LPDP sudah memiliki dana abadi sebesar 136 triliun. Dan dana abadi itu diinvestasikan sehingga dananya terus berkembang. Sehingga tanpa bantuan anggaran dari APBN pun akan selalu cukup ya beasiswa LPDP ya. Oke, mungkin karena waktunya sudah habis, mungkin sekian dari saya. Nanti sesi tanya jawab kayaknya digabung ya. Oke, waktu dan tempat saya kembalikan ke Pak Valen. Baik, kita berikan tepuk tangan sekali lagi kepada Bapak Ardianto selaku pembicara kita yang kedua.